Bayangkan hari ini kamu membela istri kamu dari penjambret, besoknya kamu jadi tersangka. Kasus Hogi Minaya bikin kita semua harus berhenti sebentar dan bertanya, apakah hukum masih berpihak pada rasa keadilan masyarakat? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini karena di sini kita akan bahas isu-isu sensitif, keras, tapi berdasarkan fakta pemberitaan, bukan asumsi. Tonton video ini sampai habis karena di akhir video ada satu fakta baru yang terbuka di DPR RI dan bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Tanggal 25 April 2025 di Jembatan Layang Janti Sleman, Yogyakarta, istri Hogi Minaya menjadi korban penjambretan tas. Hogi melihat kejadian itu dan secara spontan mengejar pelaku. Dalam proses pengejaran, motor pelaku kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan dan dua pelaku meninggal dunia di lokasi. Ini bukan rencana, ini reaksi spontan di situasi genting. Namun setelah penyelidikan yang diadakan oleh kepolisian, Hogi Minaya ditetapkan menjadi tersangka. Ia dijerat pasal lalu lintas karena dianggap menyebabkan kecelakaan yang berujung kematian. Secara hukum, pasal itu memang ada. Tapi secara rasa keadilan disinilah banyak masyarakat mulai tidak nyaman. Karena yang dilawan adalah penjambretan, bukan orang biasa. Kasus ini pun menjadi viral. Pada tanggal 26 Januari 2026, Kejaksaan Negeri Sleman memfasilitasi proses restoratif justice. Menurut keterangan kejaksaan, langkah ini diambil karena peristiwa dinilai spontan, Hogi bukan residivis dan ada kesediaan para pihak untuk berdamai. Secara aturan mekanisme ini memang dibenarkan hukum. Namun keadilan bukan cuma soal prosedur, tapi juga soal posisi tawar. Kasus ini kemudian dibawa ke Komisi 3 DPR RI dan dibahas dalam rapat resmi pada tanggal 28 Januari 2026. Di hadapan anggota DPR terungkap sebuah fakta yang langsung memantik reaksi keras. Dalam proses restoratif justice tersebut, pihak yang mengalami penjambretan justru dimintai sejumlah uang sebagai bagian dari persyaratan perdamaian. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat DPR RI berdasarkan keterangan yang diterima oleh anggota Komisi 3 dan belum merupakan keputusan pengadilan. Namun pertanyaan publik muncul, kalau orang yang dirugikan harus berada di posisi memberi, di mana letak keadilannya? Beberapa anggota DPR secara terbuka menyatakan keheranan karena mekanisme yang seharusnya melindungi warga justru berpotensi menekan. Karena itulah Komisi 3 DPR RI meminta agar perkara Hogi Minaya dihentikan demi kepastian dan keadilan hukum. DPR menilai kasus ini tidak bisa dilihat semata sebagai kecelakaan lalu lintas, melainkan harus ditempatkan dalam konteks pembelaan diri terhadap kejahatan. Sebagai masyarakat biasa, jujur saja, kalau melihat kasus seperti ini, yang muncul pertama kali itu bukan marah, tapi bingung. Bingung karena logika keadilan rasanya berjalan terbalik. Seseorang yang awalnya melapor sebagai korban, malah berakhir menjadi tersangka. Dan ketika kasus ini dibuka di ruang publik, yang terungkap justru fakta-fakta yang bikin kita bertanya-tanya. Hukum ini sedang melindungi siapa? Yang membuat masyarakat semakin heran, dalam pembahasan di Komisi 3 DPR RI muncul fakta yang mencengangkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bukan hanya soal status hukum, tapi juga soal proses penyelesaian perkara yang justru menimbulkan tanda tanya baru. Di titik ini wajar kalau publik bertanya, apakah semua warga negara benar-benar berdiri di posisi yang sama di hadapan hukum? Karena dari kacamata orang biasa, keadilan itu sederhana. Siapa yang salah, diproses sesuai aturan. Siapa yang jadi korban, dilindungi. Kalau proses hukum malah membuat korban merasa tertekan, kalau keadilan terasa seperti ditawar, maka kepercayaan publik jadi taruhannya. Opini ini tentu bukan vonis ya, ini bukan tuduhan kepada siapapun. Ini murni suara kegelisahan masyarakat yang ingin hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa perlakuan berbeda. Karena ketika satu kasus seperti ini dibiarkan janggal, yang takut bukan hanya satu orang, tapi semua masyarakat kecil yang suatu hari
bisa berada di posisi yang sama termasuk kalian. Terima kasih buat kalian yang masih bertahan menonton sampai akhir, dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kamu yang sudah subscribe channel ini. Dukungan itu bukan sekedar angka, setiap subscribe, setiap like, setiap komentar itu adalah sinyal bahwa kita masih peduli pada keadilan dan kebenaran. Kasus-kasus seperti ini seringkali hanya ramai sebentar, lalu tenggelam. Tapi dengan dukungan kalian, isu seperti ini bisa terus disuarakan, bisa terus kita kawal, dan tidak akan hilang begitu saja. Channel ini tidak punya kuasa, tidak punya jabatan, tidak punya backing. Yang punya cuma suara publik, dan selama masih ada yang menonton, masih ada yang subscribe, masih ada yang mau berdiskusi secara sehat, isu-isu seperti ini tidak akan hilang.